الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: ما يستعمله يا رسول؟ قال: يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عليه من حوله. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, kita awali aktivitas kita awali pagi hari dengan kebaikan. Maka semoga awal kebaikan ini menjadi tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba-Nya, dan semoga kemudahan ini merupakan bimbingan Allah sebagai sarana Allah menciptakan hamba-Nya untuk menjadi penghuni surga. Maka Rasulullah mengatakan ketika ditanya, "Ya Rasulullah, anattakil ala kitabina wa nad'al 'amal?" Ya Rasulullah, apakah cukup bagi kami untuk berpasrah dengan catatan takdir? Kalau kita masih ingat, Allah tetapkan berapa hal dalam hidup kita yang Allah tetapkan ketika berada di dalam rahim. Tapi pada dasarnya ketetapan ini sudah jauh 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Takdir setiap pribadi makhluknya sudah lengkap, tersimpan di Lauhil Mahfuz. Kemudian dari Lauhil Mahfuz dimasukkan ke dalam pribadi manusia setelah ruh sama jasad bertemu. Maka ditetapkan wa yu'maru bi arba'a kalimatin, ditetapkan 4 kalimat atau 4 ketetapan. Apa itu? Bikat bi rizki. Pertama, rizki. Yang kedua, wa ajalihi. Ajal. Apa ajal? Ajal itu kalau bahasa artinya, ajal itu batas. Maka seperti perempuan itu faida jalahunna. Perempuan itu kalau sudah datang batasnya, maksudnya selesai masa haid atau masa iddah. Jadi ajal itu artinya bukan mati, tapi batas. Jadi kan kita ini dikasih batasan. Kalau belum sampai ke batas nggak akan meninggal, dan nggak akan mungkin ada yang melewati batas. Makanya di hadis dikatakan, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nabi itu pernah membuat segi 4, menggambar segi 4. Kemudian wa khattan khutatan kharijan minal murabba'. Nabi dari dalam itu menggaris panjang keluar dari segi 4. Jadi garis segi 4, garis ini sampai melebihi segi 4. Kemudian wa khutatan saghiran an yamin an shimali. Di dalam kotak ini Nabi membuat garis-garis kecil.
banyak, kanan kiri lengkap. Dan Rasulullah menjabarkan hadza insan. Ini yang di dalam ini namanya manusia. Wa hadza ajalu, sedangkan segi 4 ini ajalnya. Jadi kita itu dilingkari sama ajal. Kemudian wa hadza amaluhu, yang keluar dari segi 4 itu aman. Apa aman? Bedain antara ain amalun sama amalun. Kalau ain amalun itu namanya amal saleh, amal yang kita lakukan. Kalau amalun cita-cita, artinya apa? Keinginan yang melebihi batas dari usia apa? Keinginan. Kita cita-cita contohnya dengan bangun rumah tingkat 5, baru separuh dibangun meninggal. Berarti yang masih melebihi batas itu apa? Keinginan. Makanya para jamaah rahmati Allah, maka ajal ini sudah Allah batasi dan gak mungkin meninggal sebelum sampai, dan juga tidak mungkin lewati. Makanya kalau Ibnu Qayyim mengatakan apa? Sudah Allah tetapkan, Allah patenkan, Allah tentukan, gak mungkin berkurang, gak mungkin lebih. Maka tugas kita ini hanya tinggal ngisi hari-hari dengan amal saleh. Toh nanti pasti akan datang masa kita harus lepas. Yang ketiga, amaluhu, amal. Takdir yang ketiga yaitu ditetapkan amal. Makanya kita dimudahkan melakukan amal saleh. Ini bagian dari takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Yang keempat, sakiyun aw sa'idun, surga ataupun neraka. Maka saat itu ditanya, ya Rasulullah, alam takilu ala kitabina, cukupkah kami ini menggantung pokok kata takdir? Wa nadhurun amal, bes kau usah beramal. Nabi kemudian memberikan satu gambaran apa? I'malu, tugasmu itu beramal, tugasmu itu beribadah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka Allah tugasnya memudahkan bagi kalian untuk melakukan ibadah sesuai dengan khuliqah, tujuan dia diciptakan. Imma in kana min ahli sa'adah, kalau Allah tetapkan kita menjadi ahli sa'adah, yaitu penghuni surga, fayasarullahu bi amali ahli sa'adah, maka Allah akan mudahkan baginya beraktivitas melakukan amalan-amalan ahli surga. Wa amma in kana min ahli saqa, adapun orang yang Allah takdirkan menjadi penghuni neraka, fayasarullahu bi amali ahli saqa, maka diberikan kemudahan, kelancaran untuk melakukan amalan ahli saqa. Apa itu? Ahli neraka. Korupsi mudah, kagak tanggal, apa lagi? Rampok mudah, sepeda motor, uang, itu nggak sampai 1 menit loh, mudah ternyata. Diberikan kemudahan, makanya bersyukur yang ketemu itu. Digebukin, habis itu barangkali lewat cara itu dia bisa sabar, taubat. Makanya kalau alhamdulillah rampok dimudahkan sama Allah, jadi bisa jadi karena apanya? Makanya kalau Allah mudahkan kita hari ini beribadah, ini tanggung jawab kita selanjutnya mempertahankan kemudahan ini sampai Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita dengan dunia ini. Baik para jamaah rahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab kajian At-Tadhkirah. Ini kita masuk pada bab yang kedua. Pada bab yang kedua ini adalah proses kematian. Bagaimana keluarnya ruh, kemudian nanti ruh itu kemana, apa yang akan dirasakan oleh ruh setelah proses kematian. Ini di bab yang kedua. Kita akan bahas proses keluarnya ruh, pengantar terlebih dahulu sebagai motivasi bagi kita. Irtahalatid dunya mudbira. Kalau kata sahabat Ali bin Abi Thalib, dunia semakin hari semakin meninggalkan kita. Makanya gak usah dikejar dunia karena tidak akan pernah cukup. Sama dengan cita-cita apa? Saya pengen beli mobil yang terbaru.
nggak akan pernah beli. Kenapa? Keluar yang terbaru, nanti keluar lagi yang terbaru. Artinya kalau kita kejar ini nggak akan selesai. Sama dengan HP sini. Saya beli HP yang pengen tercanggih, sebentar tercanggih itu. Barangkali nanti hanya berapa hari itu sudah ada yang lebih canggih. Terus saya begitu. Maksudnya apa? Dunianya akan terus maju, mulai meninggalkan kita. Makanya kita jangan ngejar. Apalagi di zaman kita ini kan sudah generasi kolonial nih. Dengan buka HP itu apa fungsinya? Nah, yang dibuka jadinya apa? WA, YouTube, kadang FB, Instagram aja sih gak nutup di aja. Apalagi TikTok sih urusan ada yang kita sebenarnya yang penting sudah bisa WA, bisa buka YouTube, bisa internet, selesai. Tapi kemudian apapun yang beli yang canggih yang ini, padahal di dalamnya fungsinya kita enggak ngerti kayak apa, ikan paham. Tapi para zaman rahmati Allah, maka artahalatil dunia mudbirah, dunia sudah mulai meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah, ini yang kita harus sadari. Apa? Akhirat itu semakin dekat. Maksudnya apa? Kematian semakin hari semakin dekat. Walikulli wahidatin minhum banun, dan keduanya itu pasti ada pengikutnya. Keduanya itu ada pencintanya. Keduanya itu punya generasi. Apa kata beliau? Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian generasi akhirat, wa la takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi generasi dunia. Maksudnya apa jadi generasi akhirat? Jadikan hari ini dunia itu tempat yang kita beramal dan tidak ada namanya hisab. Makanya enggak usah dikalkulasi amal ibadah kita. Kadang kita mengkalkulasi sendiri, itu tahajud sudah, qauliyah subuh sudah, jamaah subuh sudah, zikir habis subuh sudah, syuruk sudah, duha sudah. Berarti amalku sabar. Sumpah, nggak usah dihitung, nggak usah dihisab. Kenapa? Karena belum tentu amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Makanya ayat yang paling berat dibahas oleh para ulama itu di ayat yang ke-27 dari surah Al-Maidah kalau tidak salah. Tentang masalah apa? Masalahnya diterima atau tidak. Di situ kisahnya tentang anaknya Nabi Adam. Apa kata Allah? Watlu alaihim naba ibni Adam idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Qala la aqtulanna qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Apa kata perdebatan itu? Allah minta wahai Nabi Muhammad kisahkan kepada mereka, kepada umatmu. Apa itu? Naba'a, satu kisah, satu berita Ibni Adam. Berita itu, kisah itu dari anak Nabi Adam, dua anak Nabi Adam. Itu qarraba qurbana, ketika kedua anak ini sama-sama berkurban, disaksikan di depan matanya. Fatuqabbila min ahadihima, satu yang Allah terima, walam yataqabbal min al-akhar, yang satunya tidak diterima. Jadi satu diterima, satunya enggak diterima. Apa kata yang tidak diterima? Qala la aqtulanna, aku akan benar-benar membunuh. Maka jawabannya kata yang diterima, ini ayat yang berat. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya amalan yang akan diterima oleh Allah adalah amalan orang-orang yang bertakwa. Dari sini aja sudah berat. Sudahkah kita termasuk orang yang bertakwa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, amalan yang diterima oleh Allah hanyalah amalan orang-orang bertakwa. Pertanyaannya, sudahkah kita termasuk kelompok orang yang bertakwa? Kata-kata muttaqin juga dimaknai amalan yang diterima adalah amalan yang bersumber karena landasan ikhlas. Kemudian waqadan, sedangkan besok hari kiamat hisabun, adanya hanya hisab. Jadi
hisab itu urusannya apa? Hari kiamat. Wala amal, tapi sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Makanya doanya orang-orang kafir itu, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kami sudah melihat, wa sami'na, kami telah mendengar, ya Rabb, farji'na, kembalikan kami ya Allah ke dunia, na'mal salihah, agar kami bisa lakukan amal salih. Di surah yang lain dikatakan orang-orang kafir itu ketika datang kematian, mereka mengatakan, Rabbi irji'uni, Allah kembalikan aku. Untuk apa kau minta kembali? La'alli a'mal salihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amal salih yang dulu aku sia-siakan, yang dulu aku tinggalkan. Ternyata Allah katakan, kalla, tegas Allah katakan, sekali-kali tidak. Orang kafir pun setelah melihat neraka minta dikembalikan. Kalau kata Allah, nanti di balik enam dunia, ya umat mana? Manusia. Jadi nak perhatikan, subhanallah, saya merasakan ketika saya pertama waktu itu nyebrang ke Bali. Saya dulu 4 tahun di Bali. Jadi pas kembali dari Madura itu nyebrang kapal musim-musim Juni, Juli, kan liburnya sekolah Juni ini. Itu kan pas musim apa? Angin. Saya pernah merasakan, ya Allah, gak turun dari sepeda motor. Kadang-kadang motornya turun, jatuh saking kerannya. Semua lagu yang di atas dangdutan diganti, diganti nyanyi. Di kapal itu semua itu Pak, istighfar, astagfirullah, Allahu Akbar, semua orang istighfar. Karena memang kapal ini, kalau di Bali kan arus bawahnya yang memang kencang. Kalau sudah hilang nih, biasanya lama sulit ketemunya karena arus bawah. Karena setelahnya akan lepas. Ya Allah, setelah sampai di pinggir, benar sih rasanya. Kemudian apa? Keluarnya saja, rebutan keluar itu sudah gontok-gontokan, sudah kalimat yang kasar keluar. Ya Allah, ternyata manusia itu. Makanya ada 4 tipe manusia dengan ujian ini. Ada yang setelah diuji, subhanallah, apa pas diuji dia berdoa kepada Allah. Tapi ketika selesai ujian itu dia lupa. Jadi manusiawi. Makanya Allah katakan kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sebuah ungkapan, itu hanya sebuah ucapan di balik nomor dalam dunia. Ya gak akan benar beribadah. Itulah karakter tipe manusia. Makanya mumpung kita masih berada di dunia, kesempatan yang kita gunakan untuk melakukan amal saleh, karena bekal yang terbaik itu hanya sebatas amal saleh. Ini dalam surah Al-Kahfi yang terakhir yang kita hafal. Apa kata Allah? Qul innama ana basyarum mithlukum. Kata Allah, Muhammad, sampaikanlah, innama ana basyarum mithlukum, aku hanya basyar. Basyar itu apa? Manusia. Jadi kenapa ayat ini turun? Karena begini, orang-orang kafir Quraisy itu minta, kalau yang jadi nabi kenapa kok juga dari kalangan manusia, kok bukan dari kalangan malaikat? Jadi kalau jadi nabi itu jangan manusia. Kenapa? Wong bodoh sama kita, sama-sama manusia, nggak punya kelebihan apa-apa, sama lahir dan juga sama lahir, makannya sama. Kenapa kok nabinya dari kalangan manusia? Kenapa kok bukan utusan Allah dari kalangan malaikat? Maka Allah jawab, kalau yang menempati dunia ini malaikat, maka bikin utus pun juga sebagai seorang rasul pada malaikat. Karena yang menempati bumi itu manusia. Bayangkan Mbak, kalau utusannya malaikat, kita akan sulit. Malaikat nggak makan, kita mesti malaikat nggak tidur, kita betul itu. Makanya disesuaikan yang jadi nabi dan rasul yang kalangan mereka. Biar apa? Itu teladan contoh yang terbaik. Makanya kemudian turun ayat ini, innama ana basyarum Aku manusia biasa seperti kalian. Aku bukan dari kalangan malaikat. Aku bukan
jadi malaikat. Kemudian perbedaannya Nabi Muhammad secara basyar dengan kita di sini. Yuha ilayya annama ilahukum lahu wahid. Perbedaan Nabi Muhammad itu dikasih wahyu. Apa kata Allah ini yang paling indah? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa kata Allah yang dia berharap ingin berjumpa dengan Rabb-nya, ingin jumpa Allah. Ibu-ibu pengen siap, monggo kalau sudah siap. Dan nanti ada hadis indah. Apa kata Nabi? Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa kata Rasulullah yang hambanya atau manusia atau umatnya itu senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun juga rindu ingin berjumpa dengan Anda. Wa man kariha liqa Allah, siapa yang benci pertemuannya dengan Allah, kariha Allah liqa'ah, Allah juga benci bertemu dengannya. Jadi kan masuk yang mana? Ahabba liqa Allah apa kariha liqa Allah? Takut mati? Akhirnya apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, kunna nakrahul maut. Ya Rasul, kami kan semuanya manusia takut mati. Apakah orang takut mati itu bagian dari benci bertemu dengan Allah? Kata Nabi, bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Kalau ada orang beriman ketika mau meninggal diperlihatkan semua balasan amal soleh yang pernah dilakukan, diperlihatkan surga tempat kembali yang paling indah, maka tidak ada yang paling dicintai kecuali apa yang di depannya mengalahkan kecintaan yang ditinggalkan di kehidupan dunia. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang kafir ketika meninggal diperlihatkan bentuk balasannya dari semua perbuatan dosa dilakukan di dunia, diperlihatkan balasannya, diperlihatkan tempat tinggalnya berupa neraka dengan bentuk siksaannya. Maka tidak ada perkara yang paling dibenci oleh orang kafir kecuali apa yang ada di depannya. Makanya sebelum kita terlambat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya, dua syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, falyamal amalan salihah. Pertama, lakukanlah amalan yang saleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Lakukanlah amal saleh itu dengan cara ikhlas, jangan dicampur sedikit pun dengan kesyirikan. Ini yang perlu kita gambarkan, bahwa syarat untuk bertemu dengan Allah adalah amal saleh. Baik, para jamaah rahmati Allah, kemudian kematian ini, ujian itu sesuai dengan apa? Bagian dari tanda cinta Allah, dan ujian itu sesuai dengan kadar kualitas iman. Makanya Rasulullah mengatakan inna 'idhamal jaza, sesungguhnya 'idhamal jazai. Apa jaza? Balasan. Sesungguhnya besarnya balasan itu ma'idhamil bala, maka sesuai dengan apa? Besarnya ujian. Jadi besarnya pahala sesuai juga dengan besarnya ujiannya, balanya. Besarnya amal saleh atau besarnya pahala salat sesuai dengan kualitas dalam salat. Makanya Nabi itu lama ketika salat. Di momentum tertentu sampai Rasulullah itu apa? Kakinya bengkak karena saking lamanya ketika salat. Menikmati banget ketika lagi salat. Bahkan pernah beliau membaca satu rakaat, beliau membaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah selesai itu belum rukuk, Pak. Masih lanjut dengan surah Ali Imran. Ali Imran selesai itu belum rukuk, masih lanjut dengan surah An-Nisa. Itu satu rakaat. Nikmat. Kita kadang dibacain wadduha itu surat terasa, apalagi surat-surat duhur, surat asar itu kalau dibacain wadduha, makmum sudah selesai semua diem, itu kamu ruku. Kenapa? Karena kebiasaan kita kalau sudah baca salat duhur, salat asar yang sir itu biasanya dibaca inna
a'tayna. Imamnya baca imam belum ruku, bacaan kita sudah habis. Menang. Kalau sudah menang itu kan sudah datang. Ini macam apa sih imam? Ya Allah. Jadi ma'ana jaza. Kemudian ini yang paling tanda cinta Allah. Wa inna habba qauman ibtalahum. Dan ketika Allah mencintai seorang hamba ibtalahum, maka justru tanda cintanya Allah kepada hamba itu ibtala. Apa bentuk ibtala? Menguji. Makanya ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan musibah, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan istri, ada yang diuji dengan suami, ada yang diuji dengan ekonomi. Semua ujian itu bagian dari tanda cinta Allah. Makanya nanti ketika berada di padang mahsyar itu kan ada dua kelompok manusia. Kelompok pertama namanya ahlul afiyah. Kelompok yang kedua namanya ahlul musibah. Ahlul afiyah ini adalah orang yang selama hidupnya itu lurus saja, kencang-kencang, naik kaya, terus sampai mati, tidak, gak pernah ada bingung. Barangkali mungkin bapaknya sudah sugih, punya jabatan, anaknya lahir sudah sudah menikmati itu sudah. Kemudian nanti ketika sudah selesai kuliah sama ayah langsung dikasih pekerjaan, kasih jabatan, lurus saja, lempang-lempang aja. Ini namanya ahlul afiyah. Gak bingung gas, gak bingung. Ya, saya sudah bilang ya, kasih tinggal titik terus tunggu di. Sedangkan yang kedua namanya ahlul musibah. Ahlul musibah itu sama orang yang hidupnya itu gak lurus. Gak lurus itu apa? Banyak geronjalannya. Ada kan orang biasanya tetangga baru bapaknya sakit, suara bapak pindah ke ibunya baru masuk rumah sakit, sudah pulang, anaknya masuk rumah sakit. Kadang orang bilang dosa apa yang dilakukan? Itu justru bisa jadi tanda cinta Allah. Sampai benar itu pernah dirasakan sama Nabi Ayub itu. Nabi Ayub itu sampai marah karena Nabi Ayub itu ketika sudah kena musibah, kena penyakit itu selalu meninggalkan. Hanya tinggal istri sama dua teman dekatnya. Teman dekatnya yang mencarikan makan, yang usaha terus begitu. Sampai kok gak waras-waras itu sampai ada kalimat begini. Dosa apa sih yang kamu lakukan? Ini pertanyaannya temannya. Sakit apa ya? Sakit kok. Gak waras-waras ya. Sampai bertanya, dosa apa yang kamu lakukan di hadapan Allah sampai Allah berikan ujianmu seberat ini? Marah kemudian di Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub pikir itu karena musibah itu karena dosa. Justru bisa jadi musibah itu, bala, ujian itu bagian dari tanda cinta Allah. Untuk apa? Agar kita itu kembali ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah. Makanya kemudian ada namanya COVID itu. Biar apa? Biar calling down yang sebelumnya ini kan apa? Unik akhirnya. Yang ketika belum COVID ke masjid sepi, setelah COVID masjid ditutup ruangnya, pengen ke masjid. Nah pas gak ada COVID masjidnya sepi lagi. Kemudian apa lagi? Ketika sudah sholatnya subuh vakum disuruh rapat, pas kena COVID disuruh renggang. Setelah dikasih renggang, pokoknya unik lah. Sampai pada akhirnya gara-gara COVID itulah kemudian akhirnya sadar bahwa dunia ini sementara. Kehilangan orang yang dicintai, ada yang sehat meninggal, ada yang prediksi juga ada tanda-tanda kehidupan sehat. Disitulah kemudian ada ujian. Kemudian apa kata Nabi? Faman radiya falahu ridho. Siapa yang ridho dengan ujian Allah, falahu ridho, maka Allah juga ridho. Wa man sakhita falahu sakht. Tapi kalau dia murka dengan musibah ini, maka Allah pun juga akan murka. Hadis riwayat Ibnu Majah ini disahihkan Al-Albani. Dan di hadis yang kedua, idza kathara dhunuban 'abdi wa lam yakun lahu ma yukaffiruha min al-'amal
ibtalahu Allahu azza wa jalla bil uzni liyukaffiraha 'anhu. Subhanallah. Indah sekali. Yang kedua, apa kata Rasulullah di hadis dari Imam Ahmad? Idza kathura dzunubul 'abdi, apabila dosa seorang hamba itu sewakeh telah banyak dosanya, walam yakun lahu ma yukaffiru minal amal, tapi dia tidak punya amal soleh untuk menghapus dosa ini. Terus bagaimana caranya? Ibtalahu azza wa jalla bil uzni, maka Allah akan uji dia dengan kesedihan, yukaffiru anhu. Dengan apa? Akhirnya kesedihan itulah menjadi sarana menghapus dosa. Salah satu ini hadisnya. Nabi mengatakan, ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala uzrin wala adan wala ghammin hatta syauqati yushakuha illa qafarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa musibah dalam bentuk kelelahan. Seorang istri lelah dengan pekerjaan rumahnya, itu bagian dari apa? Ujian. Kemudian kesusahan. Apa sekarang yang paling susah? Gas. Ini bagian dari apa? Bagian dari ujian. Kemudian apa lagi? Wala huznin, kesedihan. Sedih, apa bentuk sedihnya? Banyak. Anak mahal sekolah, sedih. Curhat Ustaz, iya di kita. Wala adan, gangguan, wala ghammin, kecemasan, hatta syaukati yushakuha, sampai duri yang menusuk di dalam kaki seseorang, illa qafarallahu biha min khataya. Itu apa? Sarana penghapus dosa. Ibu barangkali lagi jahit, tiba-tiba kemudian tangannya terkena jarum. Di situ ada dosa yang harus dihapus. Atau bahkan ketika kita lagi naik sepeda motor, tiba-tiba bannya bocor, nggak usah dicari sebabnya, Bang. Nggak usah cari apanya. Ya Allah, barangkali ada dosa saya yang harus dihapus lewat perantara ini, akhirnya dorong. Jangan dipahami seperti itu. Karena tidak mungkin bagi seorang muslim, ya ingat ya, ini muslim. Kalau kafir beda. Kalau kafir setiap ada musibah, itu bukan musibah, tapi apa? Itu adab, bagian dari adab yang Allah segerakan di dunia. Sedangkan bagi orang beriman, setiap ada musibah apapun itu bagian dari cara Allah untuk menghapus dosa. Bahkan juga sama. Ada satu hadis juga tentang masalah kematian ini sedikit. Ada dua hadisnya. Ada hadis begini. Idza aradallahu bi al-khair. Kalau ada seorang hamba yang Allah ingin hamba ini menjadi husnul khatimah, menjadi baik, apa yang dilakukan oleh Allah? Ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Pernah lihat orang sakit sebelum meninggal? Itu barangkali bagian dari cara Allah untuk menghapus dosa-dosa. Makanya kenapa Nabi Muhammad berlindung kepada Allah dari 5 hal mati. Rasulullah mengatakan, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minat taraddi. Aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari mati karena terjatuh. Padahal mati jatuh itu mati syahid. Aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari mati karena keruntuhan. Jadi terjatuh itu mati syahid, keruntuhan bangunan pun juga mati syahid. Wa a'udzubika minal gharaq. Aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari mati tenggelam. Tenggelam mati syahid. Wal hariq. Aku juga berlindung kepada-Mu ya Allah dari mati terbakar. Aku juga berlindung kepada-Mu ya Allah dari mati pikun. Ini semuanya Rasulullah berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena semua kematian ini bukan husnul khotimah, bukan enggak termasuk dia termasuk husnul khotimah, mati syahid. Tapi kenapa Nabi berlindung kepada Allah dari perkara ini? Padahal terbakar, tenggelam itu mati syahid. Kenapa Nabi Muhammad berlindung? Karena itu kematiannya mendadak. Kematian mendadak itu masih ada dosa yang kemudian belum dihapus.
Setelah sakit itu bagian dari cara Allah apa? Ajjalalahu al-uqubata fid dunya. Allah menyegerakan iqabnya di dunia. Ada orang soleh nazaknya kok sulit banget. Nazak sulit itu belum tentu su'ul khotimah. Ada orang mengatakan nazaknya sulit ini su'ul, belum tentu, bisa jadi itu husnul. Kenapa? Karena ketika lagi nazak, lagi sakit, lagi musibah itu Allah timpakan kepadanya. Ini bagian dari cara Allah untuk menyegerakan iqabnya. Karena kita semuanya pasti punya dosa. Kalau kemudian dosa ini tidak diiqab di dunia, berarti kita menghadap kepada Allah masih punya dosa. Ketika punya dosa, kemungkinannya hanya ada dua. Apa itu? Bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosa ini, tapi bisa jadi Allah akan menegakkan hukuman, bisa jadi nanti akan diiqab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang meninggal, sebelum meninggal dia sakit, itu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena di masa sakit itu insya Allah orang ingat kepada Allah. Coba bayangkan, lagi-lagi hasil dari pesawat, kemudian pesawatnya jatuh. Ya kalau sempat salat doa sebelum berangkat, atau ya kalau sempat tahajud sebelum berangkat, ya kalau sempat melakukan ibadah di pesawat. Kan kita kadang di pesawat, apalagi pesawatnya yang keren itu ada apa ya? Ada TV kan? Ada media juga kan? Kita nonton TV. Ketika lagi nonton TV kemudian pesawat, ya makanya para jamaah rahmati Allah, ini bagian dari tanda-tanda kematian. Kemudian dalam satu hadis yang lain, idza aradallahu bi'abdi khaira ista'mala. Apabila ada seorang hamba yang Allah menghendaki hamba ini menjadi baik, ista'malahu, akan dibuat bekerja oleh Allah atau dikasih kesibukan. Qila ma ista'malahu, apa amalannya ya Rasul? Qala yaftalahu amalan salih. Allah membuka baginya untuk melakukan amal salih baina yaday mauti. Allah membuka amal saleh baginya sebelum kematian, hatta yarda ali min hauli, sehingga yang orang-orang yang berada di sekitarnya itu ridho kepadanya. Ternyata tanda cinta atau tanda husnul khotimah itu bagian dari apa? Dilihat ke siapa? Tetangga. Jadi kalau tetangga ngomong, ya Allah, bapak ini orangnya soleh, mungkin tetangga saya ini, ibu ini orangnya solihah, itu sudah pasti itu soleh. Makanya di sini Allah membuka baginya amal soleh baina yaday mauti, sebelum kematian, hatta yadhu alaihi min hauli, sampai sekitarnya, artinya masyarakat itu ridho terhadap kematian kita, dan itu bagian dari husnul khotimah. Apalagi standar minimal 4 apa? 4 tetangga. Makanya didengar habis ini pulang cari tetangga, kira-kira 4 tetangga mana yang bisa saya berbuat baik. Jadi sedekah ini. Nanti kalau bapak meninggal, 4 tetangga akan ngomong, aku bersumpah bahwa bapak ini orangnya baik. Cari 4 orang. Yang jadi masalah ketika bapakmu meninggal, 4 orang pindah rumah. Ditanya sama tetangga, gimana bapak ini? Saya nggak kenal orangnya, kata buka, kata salah, berarti jelek gitu. Makanya di hadis dikatakan apa? Kalau ada orang meninggal, di hadis, apabila ada orang meninggal kemudian disaksikan oleh 4 tetangga, artinya 4 tetangga itu bersaksi kalau kita orang baik, maka apa? Qad alimtu, aku kata Allah telah tahu itu kalau orang yang meninggal orang baik. Wa qad ghafartu lakum ma lam ta'lamu, dan aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang meninggal ini terhadap dosa yang tidak kalian ketahui. Makanya kalau ada orang yang ingin dijadikan baik oleh Allah, jadi apa? Dibikin dia melakukan amal soleh sampai amal solehnya punya dampak diridhoi oleh tetangga. Makanya jadikan diri sama tetangga supaya baiki, terutama tetangga-tetangga yang tanya, kira-kira jadikan pindah rumah enggak? Tidak, itu baik. Insyaallah. Baik, terakhir
alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ini gambarnya begini. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabbunallah. Ini orang yang apa ini? Istiqamah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabbunallah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka turun kepada mereka al-malaikah sambil berkata alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, dan kasih kabar gembira dengan surga allati kuntum tu'adun. Kita lihat keterangan dalam satu hadis. Hadis riwayat Ibnu Jarir, At-Tabari dan Al-Hakim. An Muhammad bin Kat Al-Qurtubi qala idza ashrafa al-'abdul mu'min 'ala al-maut. Jadi kita lihat, apabila seorang hamba mukmin telah datang kematian, ja'ahu malakun, datang seorang malaikat. Jadi kalau ada seorang muslim yang mau meninggal, ada orang mukmin yang mau meninggal, datang malaikat sebelum meninggal. Kemudian apa? Faqala assalamu alayka ya waliyallah. Malaikat ini sudah mengucapkan apa? Assalamu alayka ya waliyallah. Kalau bahasa kita Pak, assalamualaikum wahai wali-wali Allah. Oh, subhanallah. Yaqra alayka salam. Allah mengirimkan salam kepadamu. Yaqra alayka salam. Jadi pertama malaikat itu datang menemui orang mukmin yang mau meninggal. Ucapan malaikat apa? Assalamu alayka ya waliyallah. Subhanallah. Dalam kematian itu datang malaikat, assalamu alayka. Kemudian malaikat bilang apa? Yaqru alayka salam. Ada salam dari Allah untukmu, ya Allah. Orang mukmin kalau mau meninggal itu, malaikat mengucapkan salam, malaikat dapat salam dari Allah. Wa basyarahu bil jannah, dan Allah masih tahu kepadanya Allah sudah siapkan kabar gembira berupa surga. Ini kematian siapa? Jadi kalau ada orang soleh, ada orang mukmin sebelum meninggal, di sini malaikat umum datang, malaikat assalamualaikum ya Allah. Kemudian malaikat senyum. Makanya kadang ada orang meninggal itu dalam kondisi wajahnya apa? Senyum. Kenapa? Karena ini sudah dapat salam, kemudian dapat salam dari Allah, kemudian apa? Allah kasih bahagia kepadamu, apa itu? Surga. Makanya di sini juga salam. Alladzina tatawaffahumul malaikatu yaquluna salamun alaikum. Orang-orang yang difatkan dalam keadaan baik, para malaikat mengatakan apa? Salamun alaikum. Hadisnya yang tadi. Assalamu alayka ya waliyallah wa yaqra alayka assalam wa basyarhu bil jannah. Kata malaikat apa? Alhamdulillah, salam dari Allah kepadamu dan persiapkan bahwa tempat tinggalmu adalah surga. Subhanallah. Ini yang kita pertahankan sekarang. Kita berusaha untuk mempertahankan amal soleh sampai memisahkan kematian dengan kita, dan semoga sebelum mati malaikat datang untuk mengucapkan salamun alaika, keselamatan bagimu, kesejahteraan bagimu, keselamatan, assalamu alaika. Oh subhanallah, meninggal sendiri. Ada yang meninggal dalam kondisi takut. Kenapa? Barangkali malaikatnya tidak mengucapkan salam. Kenapa? Karena nggak dapat salam dari. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang husnul khatimah, mendapatkan salam